Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Budaya Lampau. Jadi di konten saya kali ini kita bakalan mengenal sejarah tentang terjadinya pembuatan Candi Borobudur ya. Jadi jangan bosan-bosannya ya. Sejarah Borobudur berawal dari masa kejayaan dinasti Sailendra sekitar abad ke-8 Masehi. Dinasti ini adalah penganut agama Buddha Mahayana dan dikenal sebagai kekuatan besar di tanah Jawa. Raja Samaratungga, salah satu raja terbesar di dinasti ini, bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga visioner, bermimpin membangun tempat suci yang tak hanya sebagai simbol spiritual, tapi juga menunjukkan kekuatan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan bangsanya kepada dunia. Bukan istana, bukan benteng, tapi sebuah candi raksasa yang menggambarkan perjalanan manusia menuju pencerahan. Lokasi dipilih secara cermat di sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit indah dan dua gunung besar Merapi dan Merbabu, seolah semesta pun turun menyaksikan pembangunan candi suci ini. Pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dimulai sekitar tahun 780 Masehi dan memakan waktu sekitar 75 tahun. Bayangkan, tanpa semen, tanpa krin, dan tanpa blueprint digital. Lebih dari 2 juta batu andesit diambil dari sungai terdekat dan diangkut secara manual menggunakan alat sederhana. Mereka disusun tanpa lem, hanya dengan teknik kunci dan saling kait seperti puzzle raksasa. Para arsitek kuno yang dikenal sebagai wastu menggunakan perhitungan matematis yang sangat presisi. Setiap batu diukir, dicocokkan, dan disesuaikan bukan hanya untuk estetika, tapi juga kekuatan struktur. Di balik pekerjaan besar ini, ribuan tangan rakyat ikut terlibat. Tukang bantu pahat, petani, hingga pendeta. Mereka semua bekerja dengan satu tujuan, menyatu dalam karya yang suci. Borobudur bukan hanya sekedar bangunan. Ia adalah kitab suci raksasa yang terbuat dari batu. Candi ini membangun dalam bentuk mandala, lambang kosmos dan sejarah Buddha, terdiri dari 10 tingkat. Setiap tingkat memiliki makna filosofi. Kasmatu, dunia penuh nafsu. Rupathatu, dunia bentuk di mana manusia mulai meningkatkan keduniawian. Arupadu, dunia tanpa bentuk menuju pencerahan. Stupa utama, lambang tertinggi nirwana. Di dinding candi terdapat lebih dari 2600 relief yang menceritakan kisah Buddha, hukum karma, dan kisah sehari-hari masyarakat kuno. Tersimpan juga 804 arka Buddha, masing-masing duduk dalam meditasi dengan posisi mudra berbeda-beda. Borobudur adalah pelajaran tentang hidup semesta dan perjalanan jiwa manusia. Tapi seiringnya waktu, kejayaan dinasti Sailendra memudar. Agama Hindu dan Islam mulai menyebar dan bencana alam pun ikut mengambil peran. Letusan dahsyat Gunung Merapi, gempa bumi, dan perubahan kekuasaan menyebabkan Borobudur perlahan ditinggalkan. Alam mengambil alih, tumbuhan liar menutup batu-batunya. Penduduk sekitar hanya menyebutkan sebagai gunung puzzle, bukit penuh arka. Selama ratusan tahun, Borobudur hilang dari sejarah. Sebuah karya agung terkubur di bawah tanah dan waktu. Tahun 1814, Indonesia dikuasai Inggris. Seorang penjajah bernama Thomas Stamford Raffles mendengar cerita dari penduduk tentang sebuah bukit penuh patung. Penasaran, ia mengirim tim untuk menyelidikinya. Dan betul saja, di balik semak dan tanah tersembunyi batu-batu yang berbentuk candi raksasa. Proses pembersihan dimulai tahun. Proyek restorasi dilakukan. Meski tidak mudah, beberapa arka dicuri, dipindahkan, bahkan dijual ke luar negeri. Namun, pada abad ke-20,
pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO melakukan restorasi besar-besaran dengan dana teknologi internasional. Borobudur diselamatkan. Tahun 1991, Candi Borobudur resmi diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Jadi itulah cerita dari sejarah terjadinya Borobudur dan dibuat di masa kejayaan dinasti Sailendra ya. Oke, jadi kita bakalan ngebahas apa lagi ya setelah ini. Mungkin sekian aja konten dari kami Budaya Lampau. See you di konten selanjutnya. Bye bye.